Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube gue. Seperti biasa, sebelum lanjut kalian bisa like, subscribe, dan juga follow Instagram gue di @IamMegamay. Kalian bisa nanya apapun di situ. So jangan lupa duduk yang nyaman, nikmati popcorn, dan jangan kemana-mana because it's Indie Time with Megamay. Oke, kalau kalian inget, Indonesia ini sebenarnya juga pernah ngeblokir aplikasi TikTok sekitar pertengahan 2018 lalu. Tapi nggak lama, cuma sekitar seminggu aja, habis itu di-unblock lagi oleh pemerintah Indonesia. Waktu itu pemerintah Indonesia ngeblokir TikTok dengan alasan TikTok ini nggak cukup mendidik untuk anak-anak muda, apalagi TikTok ini kan emang banyak digandrungi oleh anak-anak muda. Hal yang sama juga dilakukan oleh India. Sekitar 4 hari lalu, India ini resmi memblokir 59 aplikasi dari Cina, tapi dengan alasan yang berbeda. Terus kenapa sih alasan India ngeblokir TikTok? Yuk kita cek videonya. Sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa India ini resmi ngeblokir TikTok dan juga 58 aplikasi dari Cina lainnya sekitar 4 hari lalu. Kalau kalian tahu, di India itu ada wilayah yang sangat bersengketa, namanya Kashmir. Ini sering muncul di beberapa film India. Nah, wilayah ini tuh sangat bersengketa dan diperebutkan oleh 3 negara, diantaranya adalah Pakistan, Cina, dan juga India sendiri. Karena persengketaan ini, akhirnya wilayah ini dibagi menjadi 3 dan dikuasai oleh 3 negara tersebut. Karena dikuasai oleh 3 negara, pasti kan ada yang namanya perbatasan buat menandai batas-batas dari masing-masing negara. Di antara India dan Cina ini sendiri ada yang namanya garis kendali aktual. Nah, garis kendali aktual ini adalah garis perbatasan antara India dan juga Cina yang diakui dan dibuat secara de facto tapi tidak secara de jure. Jadi maksudnya gini, kalau secara de facto itu garis ini dibuat dan diakui hanya secara kondisi yang sebenarnya aja. Jadi kayak oke, kita buat garis ini, wilayah ini buat India, wilayah ini buat Cina gitu. Tapi ini nggak diakui secara de jure atau secara hukum. Jadi mungkin garis ini sebenarnya nggak diakui secara hukum, baik itu hukum Cina ataupun hukum India. Sekitar 5 minggu lalu, India dan Cina ini saling menuduh. India bilang kalau Cina ini udah ngelewatin garis kesepakatan tadi. Cina juga bilang sebaliknya kalau India yang melewati garis kesepakatan tadi. Nah, akhirnya sekitar 1,5 bulan lalu tuh India sama Cina ini ada perang dingin. Sampai puncaknya terjadi bentrokan di wilayah Lembah Galwan, tepatnya di daerah Ladakh. Jadi Ladakh ini salah satu wilayah di Kashmir. Dan bentrokan ini mengakibatkan 3 tentara India tewas. Itu ada yang namanya Tentara Kolonel Santosh Babu, terus Havildar Palani, dan juga terakhir itu Sepoy Oja. Setelah kematian 3 tentara India tadi, ternyata beberapa jam kemudian pemerintah India ini mengkonfirmasi kalau misalkan ada 17 tentara India lagi yang juga tewas. Sebenarnya tadinya itu 17 tentara ini cuman kritis, tapi karena wilayah Kashmir itu sangat dingin mungkin dan juga sulit dijangkau oleh tenaga medis, akhirnya 17 tentara ini tewas lah. Dan sebenarnya tuh pertempuran atau bentrokan ini tuh tanpa senjata api loh. Mereka cuma menggunakan batu, pentungan, dan juga saling pukul aja, tapi mereka bisa menewaskan sekitar 20 tentara. Wow. Jadi total ada 20 tentara India yang tewas dalam bentrokan di wilayah Lembah Galwan Ladakh ini. Sebenarnya ada sebab khusus yang kenapa sih selalu ada bentrokan-bentrokan di wilayah perbatasan ini. Ternyata garis-garis pembatas antar negara ini nggak didemarkasi, nggak ditandai dengan baik. Karena kan di sana tuh banyak sungai, banyak danau, dan juga ketutup salju gitu kan kalau di wilayah Kashmir. Jadi sering banget garis-garis ini mengalami pergeseran karena faktor alam. Tewasnya 20 tentara India tadi ini ternyata bikin India berang ke Cina. Jadi mereka langsung memutuskan untuk ngeblokir aplikasi-aplikasi Cina yang masuk ke India. Tuh, pemerintah India ini juga sering dapat keluhan dari warganya kalau misalkan data-data mereka ini dijual oleh perusahaan-perusahaan aplikasi Cina tadi. Jadi kalau misalkan kita pakai aplikasi kan kita harus login, pakai username, pakai password, terus kita masukin data diri kita. Nah, katanya itu dijual secara diam-diam dan ilegal oleh perusahaan-perusahaan aplikasi Cina. Isu yang beredar tentang data-data penduduk India yang dijual oleh perusahaan Cina tadi ini ternyata membuat pemerintah India ini merasa khawatir. Jadi mereka merasa kayak kedaulatannya itu terancam. Karena kedaulatan yang merasa terancam tadi ini, akhirnya pemerintah India melakukan aksi lain selain memblokir 59 aplikasi dari Cina.
Itu diantaranya pemerintah India resmi menolak kerjasama dengan perusahaan India dalam bentuk apapun, bahkan dalam bentuk kerjasama dalam skala besar. Terus ada juga yang namanya CAIT. Jadi CAIT ini The Confederation of All Indian Traders. Ini mungkin kalau di India semacam Kementerian Perdagangan, yang pokoknya ini yang mengatur perdagangan di India, tapi kayaknya nggak masuk ke kementerian sih. Ini cuman kayak semacam persekutuan atau perserikatan aja. Nah, jadi perserikatan dagang di India tadi ini meminta artis-artis India yang mengendorsement produk-produk Cina untuk menghentikan endorse-nya, juga meminta artis-artis senior untuk ikut kampanye pemboikotan produk Cina. Itu yang diminta itu diantaranya ada Amir Khan, Sara Ali Khan, Amitabh Bachchan, terus Akshay Kumar. Ada juga atlet-atlet India kayak Sachin Tendulkar dan juga MS Dhoni. Pemblokiran TikTok oleh India ini ternyata sangat-sangat berdampak terhadap Cina, karena pengguna TikTok terbesar di dunia ini adalah India, ada di peringkat pertama itu sebesar 33%, terus disusul oleh Amerika, Turki, Rusia, dan peringkat kelima itu ada Meksiko. Jadi ketika TikTok ini diblokir oleh India, dalam sehari TikTok ini kehilangan sebesar 45.000 crores rupiah pendapatannya. Itu sekitar berapa sih? Bahkan dari 10 pengguna TikTok dengan followers terbesar di dunia ini, 2 diantaranya adalah orang India loh. Yang pertama itu ada namanya Riaz Ali. Yang kedua itu Faisal Saih. Dua-duanya ini orang India, dua-duanya ini udah punya lebih dari 30 juta followers di TikTok. Jadi dengan banyaknya pengguna TikTok di India tadi, bahkan 2 diantaranya adalah pemilik followers terbanyak, ini udah pasti mempengaruhi pendapatan Cina banget sih. Bayangin aja dalam sehari TikTok di Cina ini kehilangan 45.000 crores. Wow, gitu kan. Ini udah pasti menurunkan pendapatan Cina. Bahkan ini juga berpotensi mengajak negara-negara lain untuk melakukan pemblokiran suatu saat kalau misalkan mereka punya masalah dengan Cina loh. Jadi kayak misalkan Indonesia punya masalah dengan Cina, oke, kita blokir aja deh TikTok, kayak yang pernah India lakukan gitu, karena itu sangat mempengaruhi perekonomian Cina. Tapi nggak heran sih, ternyata Cina ini emang sering kehilangan aplikasi-aplikasinya, bahkan oleh Google. Jadi sekitar bulan Februari lalu, Google ini sempat menghapus 600 aplikasi dari perusahaannya, dan sebagian besar itu ternyata aplikasi dari Cina. Nggak tahu kenapa sih dihapus, mungkin udah terlalu banyak kali aplikasi dari Cina, emang karena kan Cina ini sering memproduksi aplikasi di handphone gitu kan. Bahkan 1 dari 3 aplikasi yang kita gunakan pasti itu dari produk Cina, kayak UC Browser, WeChat, TikTok itu dari Cina. Pemblokiran aplikasi-aplikasi dari Cina ini menguntungkan pengusaha-pengusaha di India, karena selama ini ternyata banyak banget aplikasi-aplikasi alternatif di India yang nggak dimanfaatkan bahkan oleh penduduk India sendiri. Jadi di sini ada yang namanya ShareChat. Jadi ShareChat ini penggantinya WeChat yang dari Cina. Perusahaan ini mendapatkan 1,5 crore, kurang dari 36 jam, jadi mungkin di-download, pada banyak yang download gitu. Selain itu ada juga Mitron TV. Mitron TV ini alternatifnya TikTok yang mendapatkan 2 crore juga, kurang dari 36 jam. Selamat ya India. Jadi bisa dimanfaatkan lah aplikasi-aplikasi lokal ini. Tapi kabar terakhir, TikTok ini akan segera kembali kabarnya ke India, dengan syarat TikTok ini harus mengikuti aturan hukum India untuk menjadi bagian dari digital India. Gimana ya? Kalau gue jadi TikTok juga mungkin bakal berpikir 2 kali ya, karena bayangin gue kehilangan 33% penghasilan gue yang sekitar 45.000 crore tadi. Itu sangat-sangat merugikan perusahaan. Jadi kalau kalian tahu, ini bukan pertama kalinya India dan juga negara-negara di perbatasan India ini terjadi bentrok. Kalau dengan Cina ini, terakhir terjadi tahun 1962 dan waktu itu India kalah telak. Terus sebelum ini, India juga terjadi bentrok dengan Pakistan di daerah Pulwama. Jadi ini disebut bentrokannya itu Pulwama Attack. Itu terjadi tanggal 14 Februari tahun lalu.
dan menewaskan sekitar 40 tentara India. Akibat dari ini, All Indian Scene Workers Association atau AICWA ini memboikot seluruh artis-artis Pakistan yang kerja di India untuk nggak kerja di India sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi kalau kalian selama ini bertanya-tanya Atif Aslam kemana, kok udah nggak pernah nyanyi lagu lagi di India, itu sebenarnya Atif Aslam ini lagi diboikot dan dilarang untuk kerja di India sampai waktu yang belum ditentukan. Oke, jadi itu tadi kronologis kenapa TikTok akhirnya di-ban oleh India. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa lempar pertanyaannya di bawah, nanti yang bisa gue jawab bakal gue jawab. Oke, kalau gitu makasih udah nonton video gue. Have a nice day and bye!